Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Pakailah tubuhmu bagi kemuliaan Allah. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, seorang pemuda memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Hal ini mengakibatkan ia jatuh sakit dan dibawa ke dokter. Dalam pemeriksaan tersebut, terjadi dialog antara dokter dan si pemuda tersebut. Dokter mengatakan, saudara terlalu banyak minum, akibatnya terdapat gangguan pada hati atau lever. Kata pemuda itu, saya tidak mengerti penjelasan dokter. Dokter mengatakan, sambil mengambil gelas yang berisi minuman keras, yang di dalamnya ada cacing yang sudah mati. Jika saudara terus meminum minuman keras, maka nasib saudara akan sama seperti cacing di dalam gelas ini. Kata pemuda itu, Anda keliru sekali. Justru, jika saya meminum minuman keras yang banyak, maka cacing dalam perut saya akan mati dan saya akan tetap sehat. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, perkataan si pemuda ini membenarkan kebiasaan buruk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan dirinya. Ilustrasi ini mau mengatakan bahwa kita sebagai keluarga Kristen sulit untuk meninggalkan kebiasaan yang salah atau dosa. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh orang Kristen di Roma, di mana mereka memiliki kebiasaan menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka kepada dosa. Mereka mencemarkan tubuh, menyembah Allah lain, kelaliman, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, pemfitnah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak setia, tidak mengenal belas kasihan, dan sebagainya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Paulus menasihatkan orang-orang Kristen di Roma supaya berhenti menyerahkan anggota-anggota tubuh, tetapi juga totalitas kehidupan kepada dosa, karena kasih karunia Tuhan telah dilimpahkan. Keluarga Kristen yang terkasih, perayaan Paskah Kristus mengingatkan kita bahwa kita sudah merdeka
dari dosa. Karena itu, jangan menjadi hamba dosa lagi, melainkan menjadi manusia baru di dalam Kristus melalui pertobatan hidup kita. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk mematikan perbuatan dosa dalam hidup kami, dan pimpinlah kami hidup bagi Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.